Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fikih materi tentang zakat fitrah. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, zakat fitrah merupakan perintah Allah dan juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat fitrah berasal dari bahasa Arab. Zaka artinya membersihkan atau mensucikan, sedangkan fitrah artinya fisik ataupun badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, hukum zakat fitrah adalah fardu, wajib bagi semua umat muslim, baik anak yang baru dilahirkan, masih anak-anak, orang dewasa maupun orang yang sudah tua. Selama ia masih hidup di bulan Ramadan, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dalil yang mendasari hukum zakat fitrah tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 dan juga hadis riwayat Muslim. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Nah, berikut ini niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Rukun zakat fitrah yang kedua adalah muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Dan rukun zakat fitrah yang ketiga adalah mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah itu? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga rikob, hamba saya atau budak. Ini ada pada zaman jahiliyah. Yang keempat ada ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang nomor 7 ada ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh sehingga ia kehabisan bekal dan sangat membutuhkan bantuan. Perjalanan ini tentunya perjalanan yang tidak untuk berbuat maksiat. Yang nomor 8 ada amil, yaitu panitia penerima dan pengelola zakat. Di Indonesia ada badan yang mengelola zakat yang dinamakan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berikut ini doa ketika menerima zakat fitrah. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'ala laka tahura. Itu adalah doa ketika menerima zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang keempat adalah barang atau bahan makanan pokok yang dizakatkan. Misalnya kita di Indonesia mayoritasnya adalah makanan pokoknya nasi, sehingga bahan makanan pokoknya adalah beras. Tentunya beras yang dikeluarkan adalah beras yang terbaik. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama muslim atau Islam. Orang yang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah merdeka. Yang nomor 3, memberikan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Tentunya sebelum memberikan zakat fitrah, kita diwajibkan untuk
niat. Yang nomor 4, punya harta berkecukupan. Itu adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Nah, kita mengacu pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Di situ dijelaskan alat pembayaran zakat fitrah adalah bahan makanan pokok pada suatu daerah. Misalnya beras di Indonesia. Nah, misalnya di suatu daerah lainnya makanan pokoknya sagu, maka zakat fitrahnya adalah sagu. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau per jiwa sebesar 1 syok, yaitu takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi. Jika dikonversi ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 syok itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Jadi zakat fitrah ditunaikan setiap jiwa sebesar minimal 2,5 kg. Nah, untuk kehati-hatian, para ulama menyarankan untuk melebihkan dalam membayar zakat fitrah. Hal itu untuk mengantisipasi. Misalnya, kita mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kg. Kemudian tercecer sehingga takarannya pastinya berkurang. Nah, bisa jadi zakat fitrah kita nanti tidak sah. Maka kita dianjurkan untuk melebihkan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang kita buat contoh. Misalnya dalam satu keluarga terdapat 3 orang atau 3 jiwa. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 1 orang anak. Setiap jiwa minimal mengeluarkan zakat 2,5 kg. Jadi, keluarga tersebut yang berjumlah 3 orang mengeluarkan zakat fitrah, ya tinggal dihitung 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5 kg yang dikeluarkan keluarga tersebut, yaitu minimal 7,5 kg. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu afdhol, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Waktu yang makruh, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Waktu yang haram, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, itu waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Sekarang hikmah mengeluarkan zakat fitrah antara lain, yang pertama untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Dan yang ketiga, sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.